Upaya pencarian pesawat Lion Air JT610 dengan nomor registrasi PKLQP yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas terus mengumpulkan banyak serpihan dan juga barang-barang pribadi yang diduga milik penumpang Lion Air. Serpihan dan barang-barang milik penumpang tersebut dikumpulkan di Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasi terkini dari posko Pelabuhan JICT Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kami sudah terhubung dengan Abdi Azwar Sahi yang sudah berada di sana sejak malam tadi. Abdi, bagaimana suasana di posko SAR pada dini hari atau pagi hari ini? Ya, Wahyu memasuki hari keempat proses evakuasi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 PKLQP. Hari ini proses evakuasi yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini masih terus berlanjut dan juga diupayakan dari tim Basarnas dan juga dari tim evakuasi gabungan yang ada di sini. Dan berdasarkan pantauan kami tadi, Wahyu, dari pukul 8 malam waktu Indonesia Barat hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat pagi ini tuh maksud kami keadaan yang ada di sini tidak ada kapal yang lagi membawa hasil evakuasi korban yang ada tiba di Pelabuhan Tanjung Priok hari ini. Yang terakhir yang kami terima data bahwa ada 8 kantong jenazah yang dibawa oleh kapal pada pukul 8 malam tadi dan hingga saat ini belum ada. Dan 8 kantong jenazah tadi menggenapi akumulasi dari kantong jenazah sejumlah 56 kantong jenazah yang juga sudah langsung dibawa ke Rumah Sakit RS Polri Jakarta Timur. Dan Wahyu, juga kami tadi mendapatkan informasi dari pihak Basarnas bahwa nantinya pada pukul 5 pagi ini akan dilakukan keberangkatan dari kapal KN Sadewa yang di mana kapal ini merupakan milik Basarnas untuk melakukan proses evakuasi lanjutan, di mana proses evakuasi lanjutan ini untuk menyisir daerah tempat ditangkapnya yang diduga kuat sinyal black box sebelumnya, di mana sinyal black box ini sebelumnya sudah dihasil evakuasi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore tadi, berdasarkan keterangan dari Kabasarnas M. Syayugi yang mengatakan bahwa ping locator sebagai alat yang menangkap atau sempat mendeteksi bunyi ini sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore ini. Kemudian Wahyu, ping locator ini juga mendeteksi bahwa adanya bunyi dari black box tersebut berada di kedalaman 32 meter. Dan direncanakan kapal KN Sadewa milik Basarnas ini nantinya akan berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini untuk menyusuri titik koordinat yang sempat tadi sore hasil evakuasi dari black box yang berhasil sinyalnya ditangkap oleh alat ping locator ini. Kemudian Wahyu, tadi juga Sayugi mengatakan bahwa bunyi tersebut bisa terdeteksi saat pencarian yang dilakukan menggunakan salah satu kapal milik BPPT bernama kapal Barunajaya yang memiliki alat pencari di dasar laut bernama Remotely Operated Vehicle atau yang biasa disingkat dengan ROV, di mana ROV ini juga tadi belum sempat langsung dioperasikan karena mengingat cuaca dan juga kondisi pada malam hari yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian di malam hari karena memang kondisi masih gelap. Kemudian Wahyu, tantangan lainnya dari ROV ini mengapa belum bisa digunakan pada saat sore tadi, karena ada beberapa rintangan, diantaranya yaitu arus yang cukup kencang sehingga memperhambat untuk proses evakuasi. Kemudian ada juga pertimbangan dari pipa-pipa proyek dari perusahaan milik Pertamina juga yang membutuhkan perhatian khusus agar hati-hati untuk tidak mengganggu pipa-pipa tersebut. Kemudian juga akhirnya Basarnas meminta untuk alat ROV ini bisa diturunkan dan terus berkoordinasi dengan pihak dan bekerja sama dengan pihak Pertamina untuk bagaimana nantinya dari alat ROV ini bisa beroperasi tanpa merusak alat-alat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Wahyu. Iya, Abdi, tadi Anda katakan ada kapal motor Sadewa milik Basarnas yang akan diberangkatkan sekitar 25 menit lagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Apa kelebihan atau keunggulan kapal Sadewa ini sehingga dikerahkan untuk bisa menyisir atau bisa memastikan lokasi badan pesawat Lion Air setelah sinyal sebelumnya ping ditemukan atau dideteksi?
Ya, Wahyu, memang berdasarkan keterangan dari pihak Basarnas tadi dini hari tadi yang kami minta keterangannya bahwa memang kapal ini untuk digunakan untuk menyisir berdasarkan hasil evakuasi bahwa ditemukannya yang diduga kuat sinyal yang ditangkap dari ping detector ini bahwa adanya sinyal black box itu. Namun beberapa kelebihan lainnya juga belum dijelaskan dari pihak Basarnas karena memang dari pihak Basarnas masih terus melakukan koordinasi, Wahyu. Namun selain itu kami mengkonfirmasi kembali dari pihak Basarnas apakah proses evakuasi hari ini akan hanya fokus saja ke black box saja atau juga dilakukan kelanjutan untuk mendeteksi adanya tanda-tanda badan pesawat atau mungkin puing-puing lain dan juga barang-barang korban atau apapun. Dan dari pihak Basarnas juga belum dapat memberikan kepastian karena dari pihak mereka masih terus melakukan koordinasi. Namun informasi terakhir yang kami terima, Wahyu, bahwa kapal ini akan diberangkatkan untuk hingga saat ini masih akan mencari dan juga mendekati area kondisi black box yang sempat ditemukan pada saat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang maksud kami yang ditemukan adalah deteksi bunyi yang ditangkap oleh alat ping locator. Kemudian, Wahyu, alat ping locator ini juga tadinya ditemukan ini sinyalnya berada di kedalaman 32 meter dalamnya dengan beberapa pertimbangan bahwa peralatan ini juga harus dapat digunakan tanpa merusak beberapa peralatan yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk dari pipa-pipa yang menghalangi di bawahnya. Karena memang area yang dari sinyal yang didapatkan itu ada pipa yang menghalangi di bawahnya sehingga jangan sampai mengganggu pipa-pipa tersebut. Kemudian, Wahyu, juga sinyal yang tadinya ditemukan ini jaraknya 400 meter arah barat laut, tepatnya berdasarkan dari titik koordinat hilangnya kontak dari pesawat Lion Air ini dengan pihak bandara atau ATC. Wahyu. Ya, Abdi, kami juga bisa melihat suasana di sana masih banyak sekali serpihan-serpihan pesawat atau apapun itu barang-barang yang ditemukan atau yang berhasil dievakuasi dari laut. Kemudian diapakan saja sepanjang malam ini barang-barang serpihan tersebut di pelabuhan? Ya, Wahyu, barang-barang hasil evakuasi yang sudah sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini memang masih diletakkan di area tempat yang ada di belakang saya ini, tepatnya berada di plastik yang berwarna putih di belakang saya dengan dibatasi oleh garis polis line. Ini diperuntukkan untuk proses evakuasi selanjutnya. Namun keterangan dari pihak Basarnas juga menjelaskan bahwa prioritas utama dari Basarnas untuk melakukan pemeriksaan dari barang-barang yang ditemukan diantaranya adalah dengan mengumpulkan data-data seperti KTP, keterangan lain seperti paspor dan lain-lain sebagainya dari keterangan yang menggambarkan korban itu sendiri, sehingga itu yang menjadi prioritas utama, kemudian langsung dikirimkan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Dan barang-barang lainnya seperti baju, sepatu ataupun lain-lainnya itu masih tertahan di sini, dalam artian masih disimpan di sini untuk prioritas kedua lanjutannya. Sehingga prioritas pertama setelah dilakukan pemeriksaan dari pihak rumah sakit, ketika membutuhkan data dukungan lainnya, baru barang-barang yang tadi yang saya sebutkan seperti baju dan sepatu lainnya baru akan dikirimkan. Kemudian dari pihak Basarnas juga sempat menghimbau dari pihak keluarga untuk tidak datang ke pelabuhan Tanjung Priok ini karena dapat mengganggu proses evakuasi. Walaupun keluarga juga sudah mengenal barang-barang yang ada di sini, namun pihak keluarga diharapkan untuk tidak menyentuh barang-barang yang ada di sini karena barang bukti ataupun hasil evakuasi yang ada di sini itu nanti akan digunakan dan untuk diperiksa dari tim DVI dari Rumah Sakit RS Polri Bayangkara, dan diharapkan keluarga bukan ke sini tetapi langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Bayangkara untuk memberikan keterangan data-data antemortem, diantaranya dengan memberikan data sidik jari yang tertera pada ijazah, kemudian ada juga dari data-data contoh gigi dari dokter gigi yang pernah dirawat oleh korban, kemudian juga ada data-data rekam medis yang sempat digunakan oleh korban dan diminta oleh dokter dan langsung diserahkan ke pihak posko antemortem DVI di Rumah Sakit RS Polri. Dan juga yang sangat dihimbau dari pihak Rumah Sakit Polri Bayangkara ini adalah
untuk melakukan tes DNA diharapkan pihak keluarga yang memiliki hubungan darah langsung ini untuk mempermudah karena